Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya dari kami kelompok 8 akan mempresentasikan tugas manajemen penelitian yang berupa data dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Sri Rizky Putri Primandari PhD. Tugas ini untuk memenuhi penilaian dari tugas mata kuliah manajemen penelitian. Sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya dari kelompok 9 yang bernama Arif Rahmat dengan kode NIM 1933824 akan mempresentasikan tentang pengertian data, sumber data, hierarki data, serta jenis-jenis data itu sendiri. Untuk selanjutnya, teman saya juga akan menyampaikannya dari pemateri kedua sampai pemateri keempat tentang data itu sendiri. Pengertian data. Data ini merupakan sebuah catatan atau kumpulan fakta. Yang berarti data ini merupakan sebuah deskripsi tentang informasi-informasi yang bersifat nyata, aktual, serta data tersebut menjadi rujukan sebagai sebuah sumber informasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data merupakan bentuk jamak dari sebuah datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang dapat diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Berarti data ini bersifat transparan, fleksibel, dengan ruang lingkup universal yang dapat dipakai. Pernyataan ini adalah hasil dari pengukuran atau pengamatan dari sebuah variabel yang bentuknya berupa angka, kata-kata, atau citra. Jadi, data secara pernyataan itu merupakan sebuah pengukuran atau pengamatan dari sebuah variabel yang bentuknya berupa kuantitatif angka, nomor urut, serta persentase, dan kata-kata atau kalimat kualitatif atau citra. Menurut berbagai sumber lainnya, data dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia, data berasal dari kata datum yang berarti fakta. Fakta maksudnya di sini yaitu bersifat aktual, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dipakai sebagai rujukan ilmiah dalam menghadapi suatu situasi serta keputusan. Dari sudut pandang bisnis, data bisnis merupakan sebuah deskripsi atau sebuah informasi yang terkait dengan organisasi tentang sesuatu atau kejadian yang terjadi atau yang dialami dari sebuah perusahaan atau organisasi ataupun instansi yang terkait dengan bisnis. Pengertian lainnya menyebutkan bahwasannya data merupakan sebuah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi atau sebuah informasi terkait diri kita sendiri. Intinya, data ini suatu fakta-fakta atau yang bersifat nyata tertentu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau intisari yang dalamnya menarik dari sebuah keputusan. Selanjutnya, kita akan ke materi sumber dan hierarki data. Menurut Yakub, sumber data dapat diperoleh berbagai macam sumbernya, mulai dari literasi, jurnal ilmiah, majalah, berkas, dan lain-lain sebagainya. Sumber data ini dapat diklasifikasikan ada 3. Yang pertama, data internal. Data internal sendiri sumbernya berasal dari orang, produk, layanan, atau proses. Dari sebuah deskripsi dari 4 tersebut. Data internal umumnya dapat disimpan dalam bentuk basis data sebuah perusahaan yang biasa dapat diakses secara eksklusif dari sebuah ruang lingkup sebuah perusahaan. Untuk data personal sendiri merupakan sumber data bukan hanya berupa fakta tetapi mencakup sebuah konsep, pemikiran, dan opini. Data eksternal atau data luar merupakan data yang dimulai dari basis data komersial hingga sensor serta satelit. Data ini tersedia dalam bentuk compact disk, flash disk, ataupun media lainnya dalam bentuk film, suara, gambar, atlas, dan televisi. Itu menurut sumber data yang bisa didapatkan.
Untuk menurut hierarki data, data dapat diorganisasikan menjadi beberapa level maupun tingkatan. Antara lainnya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang terkecil sendiri, yaitu elemen data. Elemen data ini merupakan satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi sebuah unit lainnya yang memiliki makna. Istilah dari elemen data sendiri merupakan sebuah basis data relasional yang berisikan file, kolom, item, maupun atribut. Jadi data ini memiliki elemen data yang berisikan file, kolom, item, dan atribut. Selanjutnya yaitu record adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkaitan satu sama lainnya. Istilah lainnya yaitu rekaman dalam basis data relasional berupa baris atau tuple. File. File ini merupakan kumpulan dari sebuah record atau jenis yang mempunyai banyak atribut sama namun isinya berbeda. Istilah dari file itu sendiri merupakan dalam basis data relasional yang berupa berkas tabel relasi. Jenis-jenis data. Untuk jenis data menurut cara memperolehnya ada dua. Yang pertama data primer atau data pokok serta data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun perorganisasi. Contohnya saat kita mewawancari langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen terhadap selera bioskop yang diinginkannya. Yang kedua yaitu data sekunder. Data ini didapatkan secara tidak langsung melalui objek penelitian. Penelitian ini mendapatkan data yang sudah ada atau yang sudah jadi oleh pihak yang melakukan penelitian dengan berbagai metode atau cara, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada penelitian yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar maupun majalah atau yang lain sebagainya. Selanjutnya untuk macam-macam data berdasarkan sumber data itu sendiri terbagi atas bab. Yang pertama data internal atau data dalam. Data ini menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal atau secara pribadi. Misalnya data keuangan, data pegawai, atau data produksi. Data internal ini bersifat eksklusif yang ruang lingkupnya hanya untuk sebuah organisasi atau instansi yang terkait dengan datanya sendiri. Untuk data eksternal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang luar dari sebuah organisasi atau kulitnya dari sebuah organisasi. Contohnya jumlah pengguna sebuah produk pada konsumen, tingkatan preferensi pelanggan, kesebaran penduduk, dan sebagainya. Jadi saya telah menerangkan tadi tentang definisi data, pengertian data, sumber, hierarki, serta jenis-jenis data dari cara memperolehnya serta berdasarkan sumber data itu sendiri. Untuk selanjutnya, pemateri 2 akan menyampaikan tentang jenis-jenis data, baik klasifikasi data berdasarkan jenis data, pembagian data berdasarkan kriteria, susunan sifat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Adi Prasetya, NIM 1933833 dari kelompok 9, yang mana sekarang saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 9, yaitu tentang jenis-jenis data. Yang ke-C yaitu klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha, tingginya kelas siswa kelas 3 IPS 2, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembagian data berdasarkan kriteria yang menyertainya, susunan, sifat, waktu pengumpulan, dan sumber pengambilan. 1. Pembagian data menurut susunan. Menurut susunannya, data dibagi atas data acak atau tunggal dan data berkelompok. Data acak atau tunggal
adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Contohnya adalah pengukuran hasil tinggi badan siswa kelas 2 SMA kelas 10 dalam cm ialah sebagai berikut: 155, 152, 157, 155, 159, 160, dan lain-lain. Data per kelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Selanjutnya itu pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Data dibagi atas data berkala dan data cross section. Satu, yaitu data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contoh data perkembangan harga 9 macam bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Yang satunya lagi yaitu data cross section. Data cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Contoh data sensus penduduk 1990. Selanjutnya itu pembagian data menurut sumber pengambilannya. Data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Data sekunder juga disebut juga data yang tersedia. Ya baiklah, itulah adalah bagian saya dalam proses presentasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan diserahkan kepada yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bananda Muharam, NIM 20338026 dari kelompok 9. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu pembagian data menurut skala pengukurannya. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya. Yang kedua yaitu data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi terhadap interval antara tiap objek atau kategori sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Selanjutnya yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Selanjutnya itu teknik dan tujuan pengumpulan data. A. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. B. Penelusuran literatur. Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari peneliti sebelumnya. Yang C. Penggunaan kuesioner atau angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket terhadap objek yang diteliti. Yang D yaitu wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Selanjutnya itu fungsi data. Fungsi data ada 4. Yang pertama yaitu sebagai untuk membuat keputusan. Yang kedua sebagai dasar suatu perencanaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas. Yang keempat yaitu sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.